Iya, Anda masih menyaksikan debat publik ketiga Pilkada Kabupaten Halmahera Barat. Kita akan lanjutkan sesi debat antar pasangan calon. Kali ini adalah pasangan calon nomor urut 1 akan berdebat dengan pasangan calon nomor urut 2. Saya persilakan terlebih dahulu kepada paslon nomor 1 untuk bertanya. Durasinya 1 menit dimulai dari kata pertama. Pak Wakil, silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, salah satu data berdasarkan data dari Komnas Perempuan tahun 2020, terdapat 69% kasus KDRT yang di dalamnya terdapat kekerasan terhadap rumah tangga, juga terdapat kekerasan terhadap anak dan perempuan. Selain itu, data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Halmahera Barat, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Halmahera Barat juga terjadi tren kenaikan setiap tahun. Tercatat bulan Januari Februari 2020 sudah mencapai 11 kasus. Pertanyaannya, bagaimana paslon nomor 2 mencegah dan mengatasi kasus KDRT di Halbar untuk 5 tahun ke depan? Silakan. Baik, masih ada 15 Terima detik. kasih. Dicukupkan, boleh di stop dulu. Silakan Anda bisa respon dengan durasi 1,5 menit dimulai dari kata pertama. Terima kasih Ibu Moderator dan paslon nomor 1. Bagaimana kita mencegah KDRT 5 tahun ke depan di Halmahera Barat? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita melihat regulasi, kembali lagi ke regulasi. Yang kedua, kita disesuai dengan misi kami yang ketiga, penguatan sistem hukum yang bermartabat dan terpercaya. Ini harus kita lakukan supaya apa? Supaya semua masyarakat Halmahera Barat mendapat perlakuan hukum yang sama. Itu ada di misi kami yang ketiga. Sehingga kalau kita bicara tentang bagaimana kita meminimalisir KDRT yang ada di Kabupaten Halmahera Barat, sisi hukum ini yang paling kita perhatikan dalam rangkaian bagaimana kita menindak dan membina yang dimaksud tersebut. Yang kedua adalah bagaimana kita melihat pemicunya apa? Pemicunya adalah lagi-lagi kalau kita melihat data yang ada di Kabupaten Halmahera Barat, ini adalah miras. Nah, miras ini sesuai regulasi yang ada akan kami tindak secara tegas dan akan kita berlakukan perlakuan hukum yang sama itu sesuai misi kami yang ketiga tadi. Nah, ketika ini bisa kita lakukan untuk seluruh masyarakat Halmahera Barat, saya yakin dan percaya bahwa ketika ini kita lakukan dengan regulasi yang tepat, regulasi yang baik, maka angka KDRT di Kabupaten Halmahera Barat bisa kita turunkan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Anda tanggapi jawabannya, durasinya 1 menit dimulai dari kata pertama. Iya, terima kasih paslon nomor 2. Jadi apa yang disampaikan tadi memang dalam pengamatan kami ada sistem tebang pilih dalam menindak atau mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga maupun perempuan, anak. Tadi disampaikan itu melulu pada soal kekerasan dalam rumah tangga. Sementara soal perlindungan anak yang juga trennya sangat tinggi itu tidak disebutkan dalam penjelasan tadi. Oleh karena itu bagi kami bahwa selain sistem hukum yang ditegakkan, seharusnya dilakukan langkah-langkah advokasi maupun langkah-langkah bimbingan yang lain kepada pihak perempuan maupun anak. Di Halmahera Barat kelihatannya LSM bidang perempuan dan anak itu sudah melemah. Ini ada apa sebenarnya? Begitu juga badan yang ada di pemerintah daerah, misalnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga diam di saat tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga maupun anak ini terjadi di Halmahera Barat. Ini yang sangat miris bagi kami paslon nomor 1. Terima kasih. Silakan Anda respon tanggapannya. Terima kasih Moderator. Paslon nomor 1 menyangkut dengan perlindungan anak tadi yang sudah saya sampaikan maupun kekerasan terhadap rumah tangga ada di misi kami yang ketiga, penguatan sistem hukum yang bermartabat dan terpercaya. Itu berarti apa? Itu berarti bahwa ketika kita melakukan perlindungan hukum ini tidak tebang pilih, bukan tebang pilih, tetapi pemberlakuannya kepada seluruh masyarakat Halmahera Barat itu sama, bukan tebang pilih. Karena ada aparat hukum yang kita punya secara kredibel, ini yang harus kita lakukan. Dan yang kedua adalah bagaimana ketika kita membina anak-anak ini masuk di dalam rangkaian bagaimana supaya anak-anak ini jangan terpengaruh. Nah, ini sudah lewat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ini telah kita lakukan. Mitigasi dan bagaimana kita lakukan pembinaan terhadap anak dan perempuan itu sendiri. Dalam kita melakukan program pemerintahan di Kabupaten Halmahera Barat
yang kita cintai ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang kita balik. Bapak silakan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Baik, paslon nomor urut 1, saya ingin bertanya. Berbicara tentang kemajuan, berarti kita bicara tentang daya saing daerah yang bertujuan mengentaskan kemiskinan. Bagian mana dalam visi misi paslon nomor 1 berpihak dengan kesejahteraan dan kemakmuran daerah itu? Tolong dijelaskan. Sudah cukup? Cukup. Baik, boleh di stop terlebih dahulu. Silahkan waktu Anda menjawab 1,5 menit dimulai dari kata pertama, paslon nomor 1. Iya, terima kasih. Paslon nomor 2, visi kami adalah mewujudkan Halmahera Barat yang aman, sehat, adil, dan sejahtera. Dan dalam misi poin yang ke-6 adalah mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Halmahera Barat. Baik itu meliputi para petani, nelayan, kemudian pemerintah desa, aparat sipil negara, dan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Halmahera Barat. Dan karena itu maka sektor yang paling dominan yang kita dorong tadi, kita sudah berdiskusi dari awal bahwa sektor pertanian, perikanan, kelautan, kemudian memberi moral bagi wirausaha, itu menjadi fokus dari paslon 1 ke depan. Kemudian juga bagi saudara-saudara kita yang ASN, kita memiliki payung hukum ada dalam PP nomor 12 tahun 2019 tentang pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil. Dalam pemerintahan sekarang itu belum dapat menindaklanjuti itu. Oleh karena itu, dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Halmahera Barat, termasuk yang petani, nelayan, buruh, ojek, dan seluruh pekerja profesi yang lain, termasuk ASN, ini menjadi komitmen paslon nomor 1 ke depan untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Halmahera Barat dan dalam rangka mendorong daya saing bagi Kabupaten Halmahera Barat ini ke depan. Baik, kita stop dulu. Silakan Anda tanggapi. Durasinya 1 menit dimulai dari kata pertama. Ya, terima kasih paslon nomor 1. Intinya adalah bagaimana kita melihat bahwa ketika kita melakukan daya saing, apakah itu ekonomi atau yang tadi disampaikan, program prioritas perikanan, pertanian, dan pariwisata yang sudah disampaikan tadi adalah kita melakukan daya saing. Ketika kita melakukan daya saing, apa yang harus ditunjukkan di situ? Ketika daya saing ini berkembang, maka sudah pasti akan ada pertumbuhan ekonomi. Ketika ada pertumbuhan ekonomi, pasti menuju pada bagaimana peningkatan ekonomi itu sendiri. Ketika ada peningkatan ekonomi, maka yang jelas bahwa di situ terjadi peningkatan pendapatan masyarakat. Kalau ada peningkatan pendapatan masyarakat, berarti kita menuju pada yang namanya perlahan-lahan sejahtera ini akan naik. Nah, itu maksudnya. Ketika saya berbicara tadi tentang bagaimana visi misi Anda menyentuh hal itu. Mungkin itu yang maksud saya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan paslon 1 Anda tanggapi. Durasi waktu 1 menit dimulai dari kata pertama. Iya, terima kasih paslon nomor 2 tentang soal daya saing daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang kita lihat adalah salah satu program unggulan kami di sektor perkebunan. Misalnya kelapa kopra, kemudian cengkeh dan pala yang merupakan komoditi mayoritas masyarakat Halmahera Barat. Tentunya kita dari segi ekspor atau segi pasar ini kita terkendala dengan soal menurunnya harga barang komoditi lokal tersebut. Oleh karena itu langkah kami ke depan adalah tadi disampaikan bahwa ada BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, kemudian BUMDes, itu mengkolaborasikan langkah-langkah kebijakan ke depan sehingga seluruh produk unggulan tadi dia bisa bersaing di kancah nasional, di pasar luas seperti di Surabaya dan lain. Yang kedua tentunya ada di usaha mikro kecil. Kami mungkin ke depan adalah memutihkan kredit macet yang ada di Perindakop saat ini yang berkisar kurang lebih 500 Baik, orang. terima kasih paslon nomor 1. Saya boleh minta aplaus terlebih dahulu di sesi yang pertama ini. Kita akan lanjutkan sesi yang kedua antara paslon nomor 3 dan juga nomor 4. Kesempatan bertanya pertama akan diberikan kepada pasangan calon nomor 3. Durasi bertanya 1 menit dimulai dari kata pertama. Silakan. Silakan Pak. Iya. Kabupaten Halmahera Barat sudah dijelaskan tadi luas wilayahnya 2.270
37,59 km bujur sangkar. Sampai hari ini tata ruangnya tidak jelas. Ketika Anda terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, apa langkah yang akan Anda lakukan agar Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Jailolo terlihat indah di mata saya? Baik, Silakan. itu saja. Kita stop terlebih dahulu. Durasi menjawab 1,5 menit oleh paslon nomor 4 dimulai dari kata pertama. Terima kasih Bu Moderator juga paslon nomor 3. Memang ini menjadi kendala dan persoalan di Halmahera Barat. Satu daerah yang besar, yang memiliki luas yang luar begitu besar, masyarakat yang begitu banyak penduduknya, dengan letak geografis yang begitu unik. Namun yang menjadi masalah Halmahera Barat saat ini adalah kita tidak memiliki Grand Design Master Plan Halmahera Barat. Oleh sebab itu, kami pasangan nomor urut 4 berkomitmen di awal pemerintahan kami akan membuat Grand Design Master Plan Halmahera Barat untuk membuat wajah Halmahera Barat menjadi Halmahera Barat yang indah. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu 42 detik, dimanfaatkan. Cukup. Cukup, kita stop terlebih dahulu. Silahkan paslon nomor 3 berkenan untuk merespon. Durasinya 1 menit dimulai dari kata pertama. Ya, baik, makasih. Bicara konteks perencanaan dan lain-lain. Tapi perencanaan untuk sebuah wilayah kota, kita harus punya kemampuan untuk menyentuh dan menyampaikan berbagai hal dan berbagai faktor sebagai faktor pendukung, faktor penunjang untuk menilai dan bisa mengangkat sebuah derajat kota. Salah satunya dalam hal bagaimana bisa menata pasar. Yang kedua, kita orang mencoba untuk bagaimana bisa menata ruang terbuka hijau dan ini juga harus disampaikan. Yang ketiga, itu juga terkait dengan persoalan persampahan. Ini juga berkaitan dengan perencanaan desain yang ada pada wilayah kota. Sebenarnya ini banyak hal. Jadi harapan saya ketika bicara dalam konteks perencanaan itu dia harus tuntas. Bicara awal sampai bicara akhir. Kalau memang itu tersentuh dengan persoalan tata ruang, maka tata ruang kota itu harus dibicarakan secara utuh. Tidak bisa dibicarakan secara putus satu persatu. Baik. Atau ini. Terima kasih. Terima kasih. Silakan ditanggapi, durasinya 1 menit dimulai dari kata pertama. Wakil, lanjut. Ya, jadi terima kasih. Bagaimana kita menata kota Jailolo, sebagaimana yang kami sampaikan bahwa kota Jailolo harus dibangun secara indah dan bagus, atau yang biasa-biasa diistilahkan kota Jailolo itu ditata berbasis smart city. Oleh karena itu bahwa beberapa penataan ruang ke depan kita harus mengidentifikasi di setiap wilayah kecamatan sehingga dalam melakukan perencanaan pembangunan dan tata kota ini harus benar-benar semua tersentuh dalam hal kebijakan pembangunan kita ke depan. Saya kira demikian. Masih ada waktu? Demikian. Terima kasih. Cukup? Baik, kita stop dulu. Silakan Anda dipersilakan untuk bertanya kepada paslon nomor 3. Durasi bertanya 1 menit dimulai dari kata pertama. Baik, paslon nomor 3. Ya, kita ketahui bersama bahwa generasi muda adalah harapan bangsa. Saya melihat bahwa situasi kita di daerah, bahwa maraknya beredar narkoba. Kira-kira ketika Bapak berdua menjadi bupati dan wakil bupati, kiat-kiat apakah dalam rangka melakukan pencegahan terhadap peredaran narkoba dan mengantisipasi masuknya narkoba di wilayah Kabupaten Halmahera Barat? Masih ada 24 menit? Di stop? Oke, kita cukupkan dulu. Waktu Anda 1,5 menit untuk menjawab dimulai dari kata pertama. Ya, makasih. Ini menjadi sebuah beban dan tanggung jawab siapapun yang menjadi bupati di Halmahera Barat. Ketika kami zaman PAI diberikan kepercayaan untuk menjadi bupati di Halmahera Barat, dalam konteks penanganan narkoba ada beberapa langkah-langkah strategis
yang kami mencoba untuk bagaimana bisa melakukan, karena pada prinsipnya bahwa negara dan zaman pai pun tidak berkeinginan narkoba itu dia tumbuh di Halmahera Barat dan tumbuh di Indonesia. Yang pertama yang harus kami lakukan, kami akan berkoordinasi dengan pihak penanganan dalam hal ini BNN untuk bagaimana cabang BNN atau unit BNN itu harus terbentuk dan terbangun di Halmahera Barat. Karena apapun kita berasumsi, apapun yang menjadi keinginan kita, tanpa hadirnya sebuah lembaga yang punya kekuatan hukum dan yang punya legitimasi, yang punya kewenangan, yakin dan percaya bahwa kita tidak bisa berbuat hal yang lebih. Maka dari itu kami mencoba untuk bagaimana bisa menghadirkan sebuah lembaga dalam hal ini BNN sebagai penanganan narkoba itu akan terbangun di Halmahera Barat. Yang kedua ingin kami sampaikan dan kami tegaskan, ketika kami dipercayakan, maka seluruh SKPD itu kami pastikan bahwa tidak ada satupun penggunaan narkoba. Terima kasih. Silakan paslon nomor 4 meresponnya, 1 menit Ya. durasinya, dimulai kata pertama. Ya, kita ketahui bersama bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap beredarnya narkoba di Kabupaten Halmahera Barat, ketika kami terpilih maka ada beberapa langkah pencegahan. Yang pertama adalah kita harus membangun sinergitas atau kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Yang berikut, kita ketahui bersama bahwa narkoba itu menjadi hal yang sangat ditakuti. Sehingga ketika kami berdua terpilih, pertama adalah kami harus menginstruksikan kepada seluruh pimpinan SKPD. Dan bahkan kita punya perangkat penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dari situ kemudian mereka mensosialisasikan dari tingkat kabupaten bahkan sampai tingkat desa. Sehingga tidak terjadi penyebaran narkoba itu sendiri. Masih ada waktu? Ya. Kita cukupkan? Tambahkan saja. Oke. Setelah pasangan nomor urut 4 dan Isan dilantik, Oke. pasangan nomor 3 diangkat menjadi staf khusus. Terima kasih. Terima kasih. Silakan paslon nomor 3 untuk bisa merespon jawabannya. Ya, kami juga ucapkan terima kasih untuk pasangan nomor urut 4 untuk mengingatkan kami dalam bagaimana dalam kepemimpinan kami untuk membasmi dan bahkan mencoba untuk menangani kasus narkoba di Halmahera Barat. Saya melihat begini, sepertinya punya keinginan, punya kerinduan, tapi tidak punya asumsi yang lebih. Saya harus menyatakan dengan tegas dan terbuka bahwa ketika zaman pai dipercayakan, yakin dan percaya bahwa narkoba itu tidak akan tumbuh di Halmahera Barat. Ini kita lakukan dengan berbagai pola dan berbagai cara. Sebenarnya unsurnya sangat sederhana ketika muncul sebuah niatan baik dari seorang pemimpin di daerah itu pasti semua halnya bisa terselesaikan. Hal yang utama kita mencoba untuk melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah. Yang kedua kita hadir di masjid dan gereja. Saya boleh minta aplaus untuk seluruh pasangan calon. Kita sudah tuntaskan segmen yang kelima. Usai jeda kita akan kembali dengan sesi debat terakhir terhadap pasangan antar calon ini. Tetap bersama kami di debat publik ketiga Kabupaten Halmahera Barat.